Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam patunggilan. Pada hari Minggu ini kita bersama-sama masih akan menjalani ibadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa hal ini kita lakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih membawa korban. Untuk itu, marilah ibadah pada Minggu pagi ini kita lakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Bersama kita akan berdoa supaya COVID-19 dapat segera berlalu dan manusia terbebas darinya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Swiknyo THD. Mari kami undang Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, salam patunggilan, selamat beribadah di keluarga kita masing-masing. Mari kita awali dengan bersama kita berdiri dan kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4 ayat 2, mari, hai mari sembah, dan berikutnya. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang di tujuannya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Mari kita berdoa, saudara-saudara, kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sang firman hidup, kami bersyukur atas kesempatan indah hari ini, bahwa kami diberi kesempatan untuk berhimpun dalam keluarga kami
sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kami bersyukur ya Tuhan, inilah hari-hari kami pada saat Tuhan semakin membentuk kami, keluarga kami, menjadi keluarga yang semakin akrab. Kami bersyukur ya Tuhan, berkahilah kiranya kami dan mampukanlah kami untuk dengan cara khusus, dengan sikap khusus, dimampukan bagi kami sebagai anggota keluarga untuk melihat dunia di mana Tuhan menempatkan kami, agar kami juga hadir dengan berbagai situasi, berbagai cara, menghadirkan damai sejahtera-Mu, kebenaran, keadilan dari Tuhan bagi dunia ini, dengan kesanggupan kami, dengan kemampuan, dengan talenta, anugerah dari Tuhan. Berkahilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk sungguh mendengar ajakan-Mu, mendengar panggilan-Mu, agar kami bangkit dan membawa kabar baik bagi banyak orang, dimulai dari keluarga kami, berkembang ke sesama kami, tetangga kanan kiri kami, sesama kami, di kota kami, dan bahkan sampai kemanapun di ujung-ujung bumi. Berkahilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami sekalian. Inilah doa kami, dan kami mohon kiranya Sang Roh Kudus mengajar kami, memanggil kami secara khusus, dan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pendengar yang baik dan pelaku sabda-Mu yang setia. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada hari ini adalah Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, remaja, pemuda, anak-anak, tentu kita mengenal apa yang disebut dengan ATM, Anjungan Tunai Mandiri, Automatic Teller Machine, istilah aslinya rupanya. Walaupun ATM itu sebagai gambaran ilustrasi awal dalam renungan
renungan kita saat ini, tapi tengoklah ayat 18a dari bacaan kita, Yohanes 14. Aku, dimulai dengan A, tak akan, dimulai dengan T, meninggalkanmu. Jadi yang disebut dimulai tadi itu, aku takkan meninggalkanmu. Nah itu kalau disingkat ATM. Apa sebenarnya alat ini? Alat ini, saudara-saudara, sangat handal. Dengan ATM di tangan maka nyaris rasanya dunia ini tanpa batas. Walaupun seseorang tidak membawa uang tunai, tetapi membawa ATM itu di kota lain, di daerah lain, di pulau lain, masih bisa hidup. Masih bisa hidup dengan baik, masih bisa mempersembahkan, masih bisa membeli makanan untuk sarapan, untuk makan malam. Jadi ATM yang kita kenali, yang kita bawa ke sana kemari itu sangat handal, efektif untuk memenuhi kepentingan, kebutuhan kita. Nah, saudara-saudara, ATM yang adalah ayat 18a dari Yohanes 14 itu, aku takkan meninggalkan kamu, itu sangat khas. Khasnya di mana? Bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid secara fisik. Nah, inilah saatnya Tuhan memantapkan lagi bahwa walaupun aku akan pergi meninggalkan kalian semua secara fisik, namun aku takkan meninggalkanmu. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik bersama para murid bisa saja terbatasi pada waktu itu. Para murid ke Yerusalem, Tuhan Yesus ke Yerusalem, berarti rombongan ini sedang di Yerusalem, tidak berada di Galilea, tidak berada di Yudea, tidak berada di Nazaret, tidak berada di mana-mana. Jadi secara fisik bersama-sama, secara fisik ada tempat, tidak berada di tempat yang lain. Terbatasi kusya, terbatasi tempatnya, terbatasi medannya. Nah, kali ini pernyataan yang sangat khusus, aku tak akan meninggalkan kamu, Sang Roh Kudus yang akan didatangkan oleh Tuhan untuk menolong, untuk mendampingi, menyertai kemanapun, nyaris tanpa batas, borderless, kemanapun, karena Sang Roh Kudus, Roh kebenaran, itulah Roh penolong yang memberi dorongan, memberi motivasi, memberi inspirasi bagi para murid dari waktu ke waktu. Jadi saudara-saudara, secara fisik Tuhan tidak hadir, tetapi secara roh Tuhan hadir. Dan justru kali ini kehadiran Tuhan semakin luas, semakin tak terbatasi oleh ruang tertentu, oleh waktu tertentu. Nah, pertanyaannya adalah,
aku takkan meninggalkanmu dari Tuhan itu yang sudah diberikan, dipercayakan kepada setiap orang percaya. ATM diberikan kepada setiap orang percaya, yakni aku takkan meninggalkanmu tadi itu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau ATM itu ya tetap di sakumu saja? Belum berguna dan belum itu yang dimaksudkan secara maksimal. Dengan kata lain, pergunakan ATM padamu. Pergunakan penegasan Tuhan, aku takkan meninggalkanmu itu untuk begitu banyak hal. Kalau dalam istilah Injil Yohanes, dunia ini tidak mengenal Sang Roh Yesus Kristus. Dunia ini bahkan tidak menerima, tidak mau menerima alias menolak, tidak kenal, tidak lihat, dan tidak bersedia mengenal. Itulah dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ATM kita sebagai orang percaya, aku takkan meninggalkanmu, yang sangat potensial itu, yang sangat berkhasiat, sangat berguna, kemanapun itu, pertanyaannya, akan dibawa ke sanakah ATM-mu, penegasan dari Tuhan, aku takkan meninggalkanmu itu. Terutama dalam hal apa ini? Dalam hal berpraktek mengasihi. Dalam hal berpraktek mengasihi siapapun, dimanapun. Pertanyaannya ialah, bagaimana kalau kemudian masih juga Nah, saudara-saudara, di sanalah salah satu bagian dari penghayatan Kristiani, bahwa dunia ini diberi warta baik, diberi kabar baik, diberi orang-orang yang bersedia pergi kemanapun, membawa kemurahan hatinya, kalau sekiranya mereka membutuhkan ini dan atau itu. Kebersamaan kita dengan mereka semakin diperkuat, bisa semakin diperlancar, difasilitasi, diberikan. Dan itu dimungkinkan karena penegasan Tuhan bahwa aku takkan meninggalkanmu itu sangat powerful istilahnya. Nah, kalau kerelaan, kesediaan kita untuk pergi sudah dilakukan, tetapi dunia ini tetap bertahan untuk tidak mau melihat, tidak mau kenal, dan tidak mau menerima, maka itu sudah berada di luar kewenangan kita. Jadi semacam ketentuan yang dibikin menjadi sangat pasti oleh sikap, oleh tanggapan, oleh respon dari dunia ini
yang sudah diupayakan untuk dirangkul, untuk direngkuh, untuk diperlihatkan, untuk diperkenalkan kepada juru selamat. Nah, bahwa itu pun tidak diterima, itu berada di luar kesanggupan kita. Mungkin yang demikian itulah yang disebut sudah sejak awal memang dicadangkan untuk tidak menerima kasih karunia itu. Tapi saudara-saudara, bagi kita tetap, posisi kita tetap, bahwa sebagai orang percaya, sekarang ini kita berkesempatan untuk melakukan hal yang terbaik, terindah. Ialah praktek mengasihi. Tentu saja mengasihi yang bisa diterima, bukan asal mengasihi. Tentu saja berbagi kasih yang memang cukup sopan, yang bisa diterima oleh siapapun, dan bukan sembarang hal dibagikan. Supaya dengan demikian praktek mengasihi kita itu benar-benar bukan hanya secara fisik, tetapi sampai di hati orang yang belum mengenal itu terbuka hatinya. Orang yang belum melihat dengan jelas akhirnya mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide baru. Oh, ini mungkin sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan. Jadi saudara-saudara, bagi kita menjadi jelas sekarang bahwa potensi ada pada kita. Praktek mengasihi itulah tuntutannya, itulah ajakannya, itulah panggilannya bagi kita. Nah, apakah itu dimungkinkan bagi kita dalam perjalanan kita? Monggolah. Yang pasti batas-batas itu sudah dilampaui. Batas-batas ruang, batas-batas waktu, sekat-sekat sudah dirobohkan. Sudah diganti dengan semangat mengasihi, semangat memberi, semangat berbagi kasih begitu rupa. Saudara-saudara, pada gilirannya kita berharap semoga pelayanan kita pada saatnya akan berbuahkan pengenalan yang baru, penglihatan yang baru, penerimaan yang baru dari siapapun kepadamu, kepada kita. Sebagai orang yang sudah dipercayakan kepadanya bakat, talenta, potensi yang tak akan ditinggalkan oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Hari-hari ini, saudara-saudara, masyarakat kita sungguh masih membutuhkan uluran tangan penuh kasih, penuh perhatian. Monggolah sejauh dimungkinkan bagi kita. Mungkin alat-alat yang terkait dengan piranti, yang terkait dengan upaya melayani bidang kesehatan, itu bisa kita upayakan. Mungkin juga untuk orang-orang yang semula bisa bekerja dengan baik kemanapun di luar rumah, tapi sekarang harus sedikit mengisolasi dirinya. Kita juga bisa berbagi di situ.
Dengan kata lain, saudara, untuk bidang-bidang yang memungkinkan kita berbagi kasih dengan mereka, kita masih berkesempatan. Marilah kita lakukan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang terkait dengan cinta kasih bagi kawan lain, bagi saudara yang lain. Selamat bahwa Anda sudah memiliki ATM-mu masing-masing. Aku takkan meninggalkanmu. Demikian penegasan Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 18a, sebagaimana kita baca tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersaat teduh sejenak setelah kita mendengarkan, menerima pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bersama-sama kita mengamini dengan mengungkapkan pengakuan iman kita, ialah pengakuan iman rasuli. Mari kita melakukannya dengan bersama berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk beberapa topik doa. Kita membawakan doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Siapalah kami, namun Tuhan mempercayakan kepada kami sebuah janji, penegasan, kekuatan, talenta, potensi keberanian, bahwa Tuhan meninggalkan kami secara fisik, para murid Tuhan, tetapi Sang Roh Penghibur dicurahkan bagi kami sekalian untuk menghibur kami, menopang kami, meyakinkan kami. Dengan demikian, kami adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, dianugerahi secara khusus untuk membawa kabar baik
ke segala penjuru dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami ATM bagi keyakinan kami, bagi kehidupan kekristenan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan suasana saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling berbagi. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk secara bijak melakukan, menjalani tugas panggilan-Mu ini, agar banyak orang yang semula tidak mengenal, tidak tahu, dan bahkan menolak oleh kehadiran kami yang telah diberkati dengan kekuatan khusus, dengan talenta khusus, memungkinkan dunia ini mengenal Tuhan. Berkahilah kami agar kehidupan kami sebagai pribadi semakin mencerminkan pribadi yang diperkaya oleh Tuhan dengan anugerah sorgawi. Dan mampukanlah kami di dalam keluarga kami untuk saling mengasah, saling memampukan, saling menghargai, bahu-membahu dalam banyak hal, supaya kehidupan keluarga kami juga masing-masing dapat membagikan kabar baik, kabar sukacita kepada siapapun dalam kondisi apapun. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berupaya secara khusus untuk menjadi dan memperlihatkan, menjelaskan, menampakkan diri kepada sesama pada situasi yang tidak terlalu mudah hari-hari ini. Tolonglah mampukanlah kami untuk berbagi kasih dengan sesama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk berbagi perhatian dengan sesama. Mampukanlah kami, berkahilah kami. Dan terutama perkenankan kami berdoa dan memohon kekuatan khusus mujizat-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bertugas di bidang pemulihan, kekuatan, kesehatan, pengobatan, dalam rangka sesama kami yang sedang sakit, yang sedang harus dikarantina. Berkahilah Bapa, berkahilah dengan kekuatan, berkahilah dengan pengharapan, berkahilah dengan cinta kasih dan kesabaran, agar mereka menjadi alat bagi Tuhan untuk menghadirkan suasana dikasihi, suasana diperkaya batinnya, agar mereka tertopang dalam rangka pemulihan kekuatan dan kesehatannya lagi. Para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberkahinya, agar langkah-langkah yang ditempuh, pelayanan diakoni yang ditempuh, juga sungguh diberkahi oleh Tuhan. Kami berdoa dan terus selalu berdoa, biarlah kiranya hikmat yang Tuhan limpahkan atas kami, hikmat yang Tuhan limpahkan atas saudara-saudara kami yang secara khusus bertekun di bidang penelitian, pengobatan atas virus corona, kiranya Tuhan sungguh memberkati mereka. Tolonglah ya Tuhan, berkahilah kami, kasihilah kami secara khusus, dan sembuhkanlah kami ya Tuhan, pulihkanlah kami semua. Berkahilah saudara-saudara kami
para spesialis yang mengkhususkan diri untuk menemukan obat, vaksin yang cocok untuk mengatasi pergumulan dan permasalahan global bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang semua kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebagai wujud syukur kita hari ini kepada Tuhan, marilah kita bersama mengumpulkan persembahan. Sebelum kita bersama mengumpulkan persembahan, baiklah kita mengingat apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Saya mengajak kita membaca dari Mazmur 96, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Demikian dituliskan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Dengan semangat syukur karena kebaikan Tuhan yang tak terbalaskan, baiklah kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan, dan kita akan mengiringinya dengan memuji Kidung Jemaat 291 bait yang pertama, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita serahkan persembahan kita ini dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan yang boleh Engkau berikan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga di tempat ini, dan kami bisa beribadah kepada Engkau.
Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk ibadah di pagi hari ini. Tuhan, kami mewujudkan salah satu syukur kami bersama-sama dengan keluarga kami mengumpulkan persembahan sebagai salah satu wujud syukur kami kepada Engkau. Kiranya Bapa, Engkau menerima wujud syukur kami berupa persembahan ini, dan biarlah hal ini menyenangkan juga akan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dipercaya untuk mengumpulkan dan mengelola persembahan ini nantinya Tuhan. Kau memberikan kebijaksanaan hikmat daripada-Mu ketika mereka pun harus melakukan tugas tanggung jawabnya untuk membagi persembahan ini, untuk menunjang pelayanan di gereja kami. Semuanya juga dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat dan syukur kami serahkan persembahan ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah kita pada hari Minggu hari ini. Biarlah kiranya ibadah keseharian kita semakin diberkahi oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, supaya semua hal yang ditugaskan atas kita boleh kita jalani dengan penuh keyakinan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 bait 1, ingat akan nama Yesus. Kita bersama menyanyikannya sambil berdiri. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Namanya surga yang bakal. Teruskanlah perjalanan saudara-saudara sekalian dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa memberkatimu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus dicurahkan atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 358 bait 1, semua yang letih lesu dan berikutnya. Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.